Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di acara Sambung Rasa, penggugah jiwa, penyambung rasa, yang selalu menemani pemirsa semua menjelang waktu berbuka. Alhamdulillah kita berjumpa lagi setelah kemarin membahas terkait amalan atau beribadah mengharap surga. Apakah boleh? Dan jawabannya adalah boleh, bahkan itu harus dan tidak sama sekali mengurangi keikhlasan. Itu untuk episode sebelumnya yang akan kita bahas. Seperti biasa telah hadir di hadapan kita Ustadz Kyai Haji Om Surahman yang akan membahas dan memberikan tausiah, menjawab pertanyaan dengan dikupas secara tuntas bersama beliau. Kita langsung saja bertanya kepada Ustadz mengenai pembahasan hari ini. Ustadz, kemarin terkait beramal mengharap surga. Surga itu merupakan nanti kehidupan di akhirat nanti Ustadz. Dengan adanya keyakinan kita kepada akhirat, apakah terkait surga dan neraka ini Ustadz? Terkait surga dan neraka. Apakah salah satu karakter dari surga dan neraka itu Ustadz? Kalau kita baca Al-Quran, juga sunnah, bahwa ternyata surga ataupun neraka itu adalah kumpulan orang, komunal. Itu sekaligus menunjukkan bahwa orang tidak bisa sendirian, bahkan di surga sekalipun. Kenapa kebersamaan itu adalah kenikmatan. Itu sebabnya surga komunal, kelompok. Kalau kita baca ayat umpamanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan lakum, dan seterusnya menunjukkan bahwa surga adalah komunal. Di ayat yang disampaikan mereka saling mengunjungi, mereka saling sapa. Kemudian minuman diputar, kan itu fi sururim mutaqabilin, di tempat-tempat yang berjejer tempat duduk, kemudian minuman diedarkan. Berarti surga itu kebersamaan, berjamaah. Di neraka juga berjamaah. Sekaligus menunjukkan bahwa manusia itu makhluk sosial, yang dimanapun dia tidak bisa sendirian. Termasuk di surga, termasuk di neraka. Barangkali nanti apa akibatnya itu yang berbeda. Tapi yang jelas baik surga ataupun neraka itu adalah kehidupan kebersamaan. Itu sesuai dengan kemanusiaan kita sebagai makhluk sosial, bahwa sejak awal manusia hidup dalam kebersamaan. Ketika Adam masih sendirian, dia masih perlu kepada Hawa. Itu sebabnya Allah menciptakan Hawa buat Adam. Itu menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya ada dua di surga. Sekurang-kurangnya juga pada masa awalnya. Dan kemudian nanti di akhirat, surga itu adalah kebersamaan. Kemudian saling mengunjungi. Kemudian makan minum bersama. Ya, itulah surga yang penuh kenikmatan. Di antara kenikmatan apa? Kebersamaan itu adalah kenikmatan. Itu sebabnya manusia tidak bisa hidup sendirian, dan penderitaan terbesar adalah kesendirian. Gitu. Itu sebabnya tidak mungkin surga sendirian. Kenapa? Kesendirian bukan sebuah kenikmatan, tapi penderitaan. Demikian barangkali. Berarti kalau di surga pun kita berjamaah gitu Ustaz, baik di surga atau di neraka itu. Iya. Kemudian perbedaannya, kalau berjamaah di surga itu seperti apa, di neraka itu seperti apa itu? Apakah ada bedanya berjamaahnya? Iya. Tentu saja beda. Ada kebersamaan yang jadi kenikmatan, ada kebersamaan yang jadi penderitaan. Orang lain penting buat kita, tapi bisa jadi dia sumber kenikmatan, bisa jadi dia sumber penderitaan. Itu sebabnya di surga kebersamaan itu melahirkan kenikmatan.
tadi sampaikan, makan bersama, berbincang bersama, kemudian makan minuman diedarkan, dalam ayat-ayat seperti itu, dalam hadis juga seperti itu, bahwa di surga adalah serba bahagia, serba nyaman dalam kebersamaan. Sampai yang sederhana saja, la tasma'u fiha lagiyah. Dalam percakapanmu tidak ada percakapan yang tidak bermanfaat. Tidak ada percakapan kosong. Tidak ada percakapan yang menjadi penderitaan. Bahkan dari sekedar ucapan pun, di surga tidak ada ucapan yang menyebabkan penderitaan. Dan apalagi yang lain-lainnya. Sebabnya ada ayat khusus, la tasma'u fiha lagiyah. Dalam surat Al-Ghasyiyah. Bahwasanya di surga tidak ada kata-kata kosong, apalagi kata-kata yang menyakitkan. Tapi di neraka, nah justru ya wadul mujrimu law yaqtadi min adabi yauma idzin bi bani wa sahibatihi wa fasilatihi lati tuwi wa man fil adi jami'an summa yunji. Begitu dalam Al-Qur'an dikatakan. Maksudnya begini, apabila ada suaminya yang masuk neraka, maka dia bicara pada Allah, berilah aku keadilan. Kalau aku ke neraka, istri pun harus ke neraka. Dia bahkan harus lebih berat dariku siksanya. Kenapa? Aku jadi begini dulu karena istri saya, aku orang jujur. Tapi karena istriku sering minta yang lebih daripada kebutuhanku, akhirnya aku korupsi. Nah, seperti itu. Atau istri masuk neraka, dia akan menyalahkan suaminya. Minta keadilan kepada Allah. Ya Allah, kalau aku ke neraka, suamiku, dia mesti ke neraka juga, bahkan harus lebih berat dariku. Gitu. Kenapa? Aku pergi dari desa dulu, nyantri pakai kerudung. Tapi karena punya suami, kemudian datang pindah ke kota, suamiku yang menyuruh aku membuka kudungku. Nah, seperti itu. Di neraka itu saling menyalahkan. Bahkan saling berteriak. Itu bedanya. Tadi kalau di surga, suaranya lembut dan tidak menyakitkan. Bahkan yang tidak bermanfaat pun tidak ada. Suara yang tidak bermanfaat. Tapi di akhirat, kalau di neraka sebaliknya. Yang terdengar adalah cacian. Yang terdengar adalah makian. Dan yang paling puncak adalah ketika mereka meminta kepada Allah segera diakhiri penderitaan. Wahum yastorihuna fiha rabbana akhrijna na'mal solihan ghair radikuna na'mal. Keluarkanlah kami dari siksa ini. Berilah aku tempo di dunia untuk mengulang kehidupan. Aku ingin melaksanakan kebaikan yang orang-orang ahli surga lakukan, kemudian mendapat kebaikan, dan kami tidak lakukan, mendapat penderitaan. Jadi neraka melihat ke surga, tambahan siksaan. Kenapa? Betapa enaknya yang di surga. Bagi orang yang di surga, kata Rasul, diperlihatkan neraka untuk menambah kenikmatan. Kita senang, kita bahagia, orang lain seperti itu. Nah, seperti itulah bedanya surga dan neraka. Sama-sama berjamaah, sama-sama berkelompok, sama-sama komunal, kumpulan orang. Kenapa? Karena manusia makhluk sosial. Di dalam kebahagiaan adalah kebersamaan. Karena penderitaan manusia adalah bukan hanya penyakit yang berat, yang paling banyak jadi korban penderitaan. Kenapa? Karena kesendirian. Kenapa masuk penjara menderita? Pada makan dikasih, tempat tidur dikasih, kerjaan bahkan dikasih. Tidak harus minta kerjaan. Tiap pagi disediakan kerjaan. Tapi kenapa di penjara menderita? Karena kesendirian. Jadi kesendirian adalah penderitaan. Sebabnya di surga tidak ada kesendirian. Karena kesendirian adalah penderitaan. Itulah sebabnya sudah komunal. Kemudian neraka komunal juga. Kumpulan orang jamaah. Kenapa? Orang tidak ada melakukan kesalahan karena sendiri. Tidak ada sebab tunggal. Tidak ada kejahatan sebab tunggal. Kalau seorang korupsi, apakah dia saja? Tidak. Pegawai, pejabat masuk penjara karena suap.
Apakah karena dosa sendiri? Tidak. Sekurang-kurangnya dua, ada yang menyuap dan ada yang disuap. Apalagi seringkali kan itu adalah korban sistem. Karena sistem yang membangun kehidupan yang membuka ruang untuk bermaksiat. Kesimpulannya adalah surga adalah kebersamaan dalam kenikmatan. Bahkan dalam suara pun tidak ada yang mengganggu dan menyakitkan. Sedangkan di neraka adalah kumpulan orang-orang yang saling salahkan. Suara mereka pun ada teriakan. Suara mereka pun adalah saling menyalahkan. Suara mereka pun pertengkaran. Barangkali itu miniatur kehidupan. Ketika hidup saling mengasihi, itulah surga. Ketika hidup saling bertengkar dan suara keras saling salahkan, itulah neraka. Itu bedanya surga dan neraka. Sama-sama komunal. Kenapa? Manusia masuk sosial. Tapi ada yang kebersamaan melahirkan kenikmatan. Ada kebersamaan melahirkan penderitaan. Tidak ada kenikmatan tanpa kebersamaan. Tidak ada kejahatan yang sumbernya satu. Tidak ada sebab tunggal dalam kehidupan. Gitu barangkali. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah telah terjawab apa yang menjadi pertanyaan di hari ini. Pelajaran yang dapat kita ambil bahwa surga dan neraka itu berjamaah. Nanti dari kita itu akan masuk secara berjamaah, tidak akan sendiri-sendiri. Jadi bedanya kebersamaan di surga itu menambah kebahagiaan. Bahkan di surga pun tidak ada suara atau kata-kata yang menyakitkan, tapi semuanya menenangkan. Kemudian bedanya dengan kebersamaan di neraka, bahwa di neraka itu menambah penderitaan. Bahkan isinya, suaranya, kata-katanya penuh dengan cacian. Sekian untuk hari ini, kita berjumpa kembali di jam dan waktu yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.